Selamat datang di Bincang Senior. Bincang Senior episode yang spesial di kali ini, episode ketiga. Karena kita akan berbincang dengan senior kita, bahkan bukan hanya senior, tapi juga sekaligus menjadi pimpinan kita. Beliau yang kita kenal dengan nama sebutan Bapak Franciscus Welirang atau Bapak Frankie Welirang. Selamat datang di Bincang Senior, Pak Frankie. Apa kabar? Selamat. Baik. Oke. Di Bincang Senior kali ini, kita akan berbincang banyak nih, Pak Frankie. Kita bincang banyak tentang Bogasari, dan Bapak sekaligus senior kami, ya pimpinan paling senior juga di Bogasari. Kita akan berbicara tentang hari itu untuk membagi satu memori buat teman-teman, buat karyawan-karyawan, bahkan buat para junior, para penerus Bogasari, untuk bisa memaknai bagaimana perjalanan Bogasari. Terkait juga termasuk dengan bagaimana Bapak memimpin Bogasari kita ini, sehingga kami bisa mendapatkan nilai-nilai yang positif untuk kita meneruskan Bogasari. Oke, boleh kita mulai Pak Frankie ya? Baik. Oke, mencapai usia 50 tahun ini tentu bagi Bogasari tidak mudah Pak. Dan pastinya ini hasil kerja keras antar generasi. Kalau kita bilang dalam topiknya kita melintas generasi untuk melanjutkan atau merawat Bogasari. Apa nih Pak yang bisa kita pahami ke depan Bogasari di momen ulang tahun yang 50 ini Pak? Ada beberapa hal. Ya. Kalau kita bicara pada momen, ya. Nomor satu, saya secara tidak langsung melayani Bogasari saat awal karier di Citerep. Oh, di Citerep. Tahun berapa tuh Pak ya? Ya, tahun 74. 74. Pada saat itu tidak langsung. Memimpin di sana, dan itu bagian dari Bogasari. Bagian dari Bogasari. Tahun 92 tepatnya baru ditugaskan Ke Bogasari. di Bogasari Tepung Terigu. Tepung terigu, spesifik di Bogasarinya Pak ya? Saya kira itu. Tidak memimpin langsung. Oke. Jadi ditugaskan di dalam hal itu. Tentunya pada saat itu ada pimpinan-pimpinan. Ya. Pak Pityap sebagai Pityap. general manager, Ya. Saya mewakili, ya, saya diminta atau diberikan sebagai pimpinannya. Oh, oke. Pada saat itu mewakili direksi. Direksi, baik. Di dalam hal itu ada Pak Dwi, Pak Dwi, ya. Pak Ibrahim Rizal. Ya. Saya sudah melihat itu proses alih generasi. Oh. Sehingga di dalam itu kita melihat ada dibutuhkan persiapan. Oh, oke. Karena itu dilengkapi pada saat itu adalah MT. Oke. Manajemen training. Ya. Saya kira itu antar generasi. Antar generasi. Nah, dalam proses manajemen kita melihat pada saat itu bahwa pada satu titik akan terjadi perubahan. Oh. Sehingga persiapan daripada tim manajemen itu juga, ya kan, yang tadinya nyaman, kita sudah mulai bagaimana mengadakan perubahan. Pada tahun sekitar 96-97, ya kan, kita banyak membuatkan training leadership, ya kan, dan technical knowledge, ya kan, di dalam hal itu, dan sampai kita melihat tren perubahan itu akan datang. Tahun 97 ada sikap kita mengatakan bagi seluruh manajemen kita harus bisa berubah. Oke. It's time to change, dan kita mengadakan deklarasi perencanaan gerakan itu. It's time to change. Oke. Terjadi reformasi tahun 98, 99, ya kan, tahun 2000, ya kan, kita semua sudah lebih stabil, lebih siap. Siap
Oke. menghadapinya. Bagian keuangan berubah, bagian pemasaran berubah, menjual sendiri ya. sikap produksi berubah, ya kan, semuanya berubah. Nah sekarang kita berjalan. Tentunya yang hari ini sistemnya sudah berbeda. Ya. Sudah mempersiapkan bagaimana sistem yang dalam Bogasari. Terus berjalan sampai hari ini. Perubahan tersebut juga merubah. Harus ada suatu perubahan sikap. Perubahan perilaku. Dan perubahan perilaku, perubahan tata cara. Hari ini harusnya kita sudah mendeklarasikan it's time to change. It's time to change. Apalagi adanya COVID ini. Ya. Artinya digitalisasi kita sudah harus lebih cepat. Hari ini siapa yang cepat, dialah yang menang. Pada saat gerakan perubahan, boleh dibilang sebenarnya perubahan besar tuh Pak, tahun 97 itu Pak ya. Apa yang paling berat di situ Pak? Pada saat mau melakukan perubahan itu? Yang paling berat acceptance. Acceptance-nya. Acceptance. Ya, karena kita ada mix generasi. Oh, oke. Karena itu adalah proses, ya kan, dan dialog ya. Antar generasi. Oh. Ya kan. Tentunya disadari. Ya kan. Istilahnya ya kita harapkan Anda memimpin, ya kan. Tentunya Anda harus bisa mempersiapkan calon pengganti, ya kan, sehingga bisa menjaga legend Anda. Ada pimpinan kan kadang-kadang dia tutup, nggak mau supaya tergantung sama dia. Nggak ikhlas. Tidak ikhlas. Saya kira itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Itu tidak terjadi. Ya kan, semuanya merasa bangga kalau saya bisa ada pengganti. Training bersama. Ya kan, karena senior pada saat itu juga menerima bahwa ada satu ilmu-ilmu baru dan mereka mau. Kita tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi di luar. Kita tidak ingin jadikan katak dalam tempurung. Generasi yang berjalan kemarin, yang sekarang ada, ya kan, juga harus rajin membaca, ya kan, perubahan-perubahan yang di luar. Pimpinan generasi yang akan datang akan berbeda lagi, dan tuntutan juga akan berbeda. Harus mau menyesuaikan diri dan harus bisa menyesuaikan diri. Kalau Anda tidak, Anda jadi museum. Beberapa tahun belakangan ini kan Bogasari ini dilihat dari juga yang Bapak terus lakukan, canangkan. Kita sedang seperti banyak gerakan juga peduli terhadap environment, pada lingkungan. Kita dari mulai program kita punya pengelolaan sampah kita, bahkan kita punya mangrove yang sedang kita siapkan juga, ada proyek greenhouse. Bagaimana sebenarnya Pak kita Bogasari melihat aspek lingkungan ini sehingga menjadi satu concern khusus yang juga Bapak lakukan? Lingkungan itu sudah sejak dulu. Ya, Ya kan, kalau enggak kita tidak ada pohon. Pohon-pohon setua-tua ini dan sebanyak ini. Sebanyak ini. Hanya bedanya perhatian kita terhadap lingkungan itu. Kalau dulu sekedar dan hanya di internal, ya kan, hanya internal, ya kan. Hari ini terus kita tingkatkan. Kita sudah tahu, cuman kita kan tidak peduli. Ya kan, bahwa ada perubahan iklim. Dari tahun 2005, perubahan iklim itu sudah dicanangkan lebih besar. Kita sudah tahu akan ada banjir bandang. Bogasari sudah mempersiapkan diri. Ya, bagaimana kita bisa menjaga keamanan kita.
2004 kita tanam pohon jati. Ya, ya. Ya kan, kita sumbangkan pohon jati di Pati. Di Pati, ya, ya, ya. Saya pernah. Ya kan? Di Wonogiri. Ya. Ya kan? Hari ini ada itu pohon jatinya. Ada di jalan, pinggir jalan. Perumahan karyawan kita kan kita ya, sumbangkan juga. Dan karyawan kita peduli untuk daerahnya. Walaupun mereka mengalami dengan banjir-banjir mereka ya di dalam posisi. Kalau desain kita nih tanaman pohon ini Pak sudah dari tahun berapa sebenarnya mulai Pak? 80-an, 90-an atau desain awalnya dulu? Pohon ini. Pemerintah sudah mensyaratkan kan pada awal itu bahwa harus ada tanaman. Oh, di awal itu sudah. Ya, itu satu sisi. Hanya dilaksanakan atau tidak. Oh, oke. Bedanya Bogasari melaksanakan. Oke. Nah, kita punya pohon itu dari kemarin dulu. Besar-besar pohon kita. Nggak ada yang berani potong. Kalau seolah-olah, wah hijau. Lupa. Hari ini sudah ada angin. Pohon itu ada resiko juga dengan puting beliung. Kalau di sini timpa saya punya conveyor belt kan. Oh iya, conveyor belt kita. Di atas yang ya. Ya. Oke. Hari ini kita potong. Tidak boleh lebih tinggi dari gedung. Kita tahu semua bahwa di saat itu ada tantangan atau situasi politik yang cukup besar di era tahun 98. Bagaimana Indonesia dilanda tidak hanya krisis tapi juga terjadi kerusuhan, terjadi segala macam. Nah, dapat cerita Pak, kalau di kala itu kemudian Bogasari itu mendapat perlindungan dari warga di depan, warga-warga masyarakat yang menjaga Mala Bogasari saat-saat seperti itu. Kita tidak terlalu khawatir. Apa sebenarnya Pak yang bisa dimaknai dari support, dukungan, simpati warga? Mungkin rekan-rekan Bogasari ingat sekitar tahun 90, sebelum 98 itu, ya. Bogasari bagi-bagi beras. Oke. Dalam kondisi krisis. Masyarakat. Krisis moneter waktu 96 97 sudah mulai kan ya. Ya. Waktu bagi-bagi beras, enggak tahu masih ada generasi. Saya paksakan anak-anak yang di kantor ikut terjun membagi. Oh ya. Berbagi di daerah mana, daerah mana. Kita karyawan yang memberikan. Supaya mengapa? Anda tahu, waktu itu saya ingin Anda tahu kehidupan yang ada di masyarakat sekitar. Masyarakat itu, ya kan, mungkin bagaimana ya Anda bisa melihat. Jadi jangan melihat di mana Anda tinggal saja. Di samping itu, kita sudah memang program pemerintah pada saat itu adalah Bapak angkat anak angkat. Bapak angkat anak angkat, ya, Ya kan, ya. Deklarasi Jimbaran. Dan kita aktif, ya kan, dengan UKM ini. Bapak angkat anak angkat itu yang saya rasakan salah istilahnya. Kenapa Pak? Mitra harusnya, yang hari ini menjadi bahasa mitra. Mengapa? Sama tinggi, sama. Ada kesetaraan, kesejajaran. Ada kesetaraan. Ya. Kalau Anda bicara dengan UKM, dia itu bos. Dia itu bos. Ya, pengusaha itu, biar begitu-gitu usaha itu. Kita hanya karyawan. Kita ini pegawai. Terjadilah 98 kerusuhan. Telepon masuk. Pak, ini Pak, saya di Wisma Indosemen sudah telepon. Ya kan? Ya telepon, ya tolong dijagain. Ada UKM yang yang kebetulan juga berada di Jakarta Utara ini juga. Karena hubungan dengan masyarakat baik, ya kita ikut dijaga. Pak, di tahun 98 itu kabarnya pas di hari puncak-puncak urusan itu Bapak kesana kemari keliling itu apa gimana sebenarnya yang terjadi waktu itu Bapak? Saya kan nonton lihat. Wah, sana kebakar. Wah, sana kebakar. Kan di atas. Di Wisma. Wisma Indosemen ya. Ya kan.
banyak karyawan yang nggak bisa pulang kan. Sebagian waktu itu di sana juga nggak berani pulang. Nggak berani pulang ya. Saya tanya, anak istri kamu, ya kan kalau kamu nggak bisa pulang Pak, nggak bisa pulang, saya anterin, kamu tinggalin aja mobil, naik mobil saya. Oh. Jendela mobil dibuka. Dibuka. Ya. Nah, nomor 1 itu, nomor 2 Kodenya. lampu mobil dinyalakan. Lampu dalam. Oh, apa artinya Pak? Lampu dalam menyalakan tuh? Kalau jendela supaya oke. kelihatan orangnya. Orangnya, Ya, siapa itu? Siapa itu? Ya kan, waktu jalan pelan-pelan aja, tenang. Nah, waktu kita jalan pelan-pelan itu ada saja yang kasih tahu itu, Pak, jangan ke sana Pak. Ada api, ada apa gitu Ya kan, sana lagi banyak bakar. lagi kayak orang gila itu semuanya. Bapak putar. Ah, kita putar. Ya kan, dikasih tunjuk. Akhirnya nggak sampai juga itu. Tetap nggak tembus juga Pak ya? Iya, nggak tembus itu. Akhirnya saya taruh di Hilton. Oh, di hotel situ itu. Ya, balik gitu. Ya udah, ya kan. Nah, sisanya saya sendiri. Saya sendiri cuma gampang. Ya. Ya kan, waktu itu kan eskudo. Eskudo ya. Ya nggak apa-apa. Ya. Karena itu anak-anak universitas. Saya pikir saya coba, kan saya banyak kenal anak-anak Betawi di daerah barat sana. Saya jalan aja ke sana. Ya kan, biasa buka jendela. Berarti kawan gitu. Kiri kanan itu dibakar, ngelewatin api di jalan, ya kan. Tapi di dalam posisi itu ya mau bakar mobil saya silakan, gua juga turun aja nggak apa-apa, bakar. Kalau perlu saya yang bakarin, ya kan. Karena itu psikologis massa. Psikologis massa, ya. Nah, pada saat jalan begitu ada saja, Pak, masuk sini. Masuk sini ada saja. Terus, Pak, masuk ke gang ini. Ya, dan saya tahu, ya kan, ya, waktu itu ya, dan di sana bagian yang ini, ya kan, bagian yang sangat kerasnya. Keras. Ya. Jadi waktu sampai di daerah kompleks DKI itu yang paling saya lihat paling aman gitu. Waktu itu Bapak karena saya memang kenal ya Pak ya? Memang kenal. Jadi saya lebih baik di daerah yang saya kenal. Oh, di daerah yang kenal ya. Sekalian bertanya nih Pak, asal muasal gondrongnya gimana nih? Waktu itu biasa-biasa aja rasanya. Rasanya biasa-biasa aja. Biasa saja Pak ya. Nggak gondrong. Dulu pernah sampai punggung kan? Nah itu makanya Pak. Apa sih Pak cerita di balik itu lah Pak? Nggak usah. Oh, nggak usah. Oke. Jaket deh Pak, gimana katanya nih Pak? Sekarang Bapak jaket biru nih Pak. Apa sejarahnya dan seberapa banyak Bapak punya? Quality. KKM, oke. Bukan. Jangan dilihat dari KKM aja. Oke. Quality. Kualitas bekerja. Kualitas hidup. Kualitas hidup. Kualitas produk. Kualitas diri sendiri. Semua kualitas. Semua kualitas. Kalau ini kan sekedar identitas kan. Iya Pak, tapi teman-teman taunya Bapak jaket ini. Jaket biru. Udah, itu identitas kan ujungnya. Kalau enggak kan nggak ada bahasanya. Nggak, oke. Jadi kalau mengenal Pak Franky ya gondrong. Kalau mengenal Pak Franky ya pakai jaket biru gitu ya Pak ya. Termasuk tadi Pak ya, ketika kerusuhan buka kaca, nyalain lampu, pas lihat ya udah Pak Franky kawan gitu kan lewat. Mungkin ya Pak. Oke. Ya kan? Oke. Jadi bagaimana kalau sudah biasa. Ya. Kalau kita sudah biasa. Ya kan, di mana kita ini ya, dan kalau di kantor kita kan punya bahasa. Iya Pak. Tertentu. Ya. Ya kan. Begitu di bawah bahasanya kan lain. Ya. Ya kan. Selama kalau mengenal logatnya ya sudah. Ya kan. Okay. Begitu itu logat, itu kawan.
Iya kan? Tapi kalau ngomong sama sampai ada di bawah begitu terus ngomongnya bahasanya Bahasa tinggi, ini, ya, dikerjain. Dikerjain ya. Kenapa? Ini sifat Cuma gimana Pak? begitu ngelihat orang takut, gua kerjain. Begitu ngeliat orang takut, oh, oke, ya. Ya kan? Ya. Itu sifat. Ya. Ya kan? Senang dia. Nah, tapi kalau sok galak dikerjain lagi. Ya, jangan sok galak, jangan sok ini. Tahu ininya saja, Ya. psikologis masanya, bahasa tubuh yang mau kita mainkan juga. Ya kan? Ya. Tinggal dilihat apa dan bagaimana. Oke. Baik. Kan kalau Betawi kan gampang, si Atong. Atong. Mana lo? Mana tong gitu ya Pak ya. Jadi harus langsung bisa berubah. Ya. Bapak kemarin kan kita bersyukur sama-sama kemarin bersuka cita melihat Bapak usia 70 tahun di tanggal 9 November kemarin. Dan yang kemarin-kemarin itu pada saat acara juga banyak mengatakan, Pak Franky kok masih kelihatan bugar-bugar aja ya, sehat-sehat aja ya, kuat-kuat aja. Apa sih resepnya katanya Pak? Kualitas. Oke. Back to quality. Back to quality. Coba dijelasin Pak gimana maksudnya Pak? Back to quality gimana Pak? Hubungannya dengan tadi menjaga kebugaran itu maksudnya gimana Pak? Ya quality itu ya batasilah stres Anda. Oke. Ya kan? Ada waktu serius. Ada waktu serius. Okay. Ada waktu serius. Ya. Ya kan? Tapi kalau terus-menerus serius, kualitasnya turun. Ada waktu di setiap hari itu ada waktu yang serius. Selama kita bekerja kita akan serius. Ya kan, momen-momen serius itu penting. Ya, dan kita harus bisa mengkonsentrasikan. Nah, di situ otak kita akan terbuka. Ya, logik dan step itu akan berjalan. Ya. Nah, itu nomor satu. Ya. Kalau sudah malam jam 6, jam 7, jam 8, ya kan? Itu waktunya yang harus punya jam ketawa. Oh, oke. Jam ketawa. Oke. Ya kan? Kalau nggak bisa ketawa ya lihat Nunung kan jam 11 Indosiar. Oke, di era itu ya. Ya. Nah, stimulat ya macam-macam lah. Ya, oke. Ya kan? Ya kan? Kalau males ya lihat Halilintar. Indosiar lagi. Nah, artinya ngelihat Indosiar itu. Ya kan? Lihat perilaku. Ya kan? Perilaku itu macam-macam kan. Kadang-kadang. Nah, ya kadang-kadang ya bagaimana membuat diri kita harus bisa merelaksasi. Pada saat merelaksasikan itu, ya kan, masalah yang ada itu mungkin terus ada jalan keluarnya. Oh, malah terbuka Pak ya, malah ngencer jadinya gitu. Ngencer terbuka. Oh, ya itu, ya kan. Oke. Caranya begitu, ya kan. Kalau tidur berapa jam sih Pak sehari Pak? Bapak kalau boleh tahu Pak, ada 4-5 jam? 4-5. 4-5 jam Pak ya. Olahraga apa? Golf yang rutin atau apa nih Pak? Rutin kalau golf. Golf ya, sekali seminggu Pak ya. Ya. Jadi tadi bagaimana mengelola stres, bagaimana mengelola itu masalah-masalah yang ada. Ya macam-macam, tahu diri lah. Ya kan, kalau udah tua tahu makannya bagaimana. Ya kan, jangan main asal. Masukin Masuk, ya. Sekali-sekali boleh. Ya. Itu nomor. Ya. Oke. Tahu nutrisi kita kekurangannya apa, kita harus bisa menggantikan nutrisi itu. Ya kan? Tapi kan saya kan nggak bisa tahu. Itu kan apa yang orang lihat. Ya. Saya kira itu. Oke. Baik, kita sudah tiba di bagian terakhir nih, Pak Franky. Terima kasih untuk bincang senior kali ini yang sangat spesial. Terima kasih Pak Franky untuk kesediaannya menjadi narasumber di Bincang Senior episode ketiga, Bincang Senior yang edisi spesial. Karena melalui Bincang Senior ini kita berharap kita melintas generasi, kita bersama meneruskan dan merawat Bogasari. Terima kasih.